Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Lutfia dengan NIM 20416248201046. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul lipid. Pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama, struktur dan fungsi lipid. Yang kedua, metabolisme lemak. Dan yang ketiga, sintesis asam lemak. Lipid itu berasal dari kata lipos yang berarti lemak. Lemak sendiri adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan suka larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya ether. Sekarang membahas materi yang pertama, yaitu struktur dan fungsi lipid. Lipid mengacu pada golongan hidrokarbon, alfatik, nonpolar, dan hidrofobik. Lipid sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi suka larut dalam air tetapi mudah larut dalam alkohol. Fungsi lipid yang pertama yaitu menyimpan cadangan energi, yang kedua komponen struktural membran sel, dan yang ketiga pensinyalan molekul, sumber bahan baku basa purin dan pirimidin, biosintesis asam amino tertentu. Asam lemak. Asam lemak adalah asam monokarboksilat rantai panjang. Fungsinya yaitu energi untuk otot, jantung, dan organ lain. Berikut adalah rumus asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Berikut adalah struktur dari asam lemak jenuh. Sedangkan asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Berikut adalah struktur dari asam lemak tak jenuh. Selanjutnya membahas gliserida. Gliserida adalah lemak sederhana dalam bentuk senyawa ester. Fungsinya sebagai simpanan energi. Berikut struktur dari gliserida. Gliserida yang berikatan dengan satu molekul asam lemak akan menjadi monogliserida. Gliserida yang berikatan dengan 2 molekul asam lemak akan menjadi digliserida. Dan gliserida yang berikatan dengan 3 molekul asam lemak akan menjadi trigliserida. Lalu kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Metabolisme lemak ini dibantu oleh glukosa dan karbohidrat, oleh sebab itu kita selalu ingin makan yang manis setelah makan lemak. Metabolisme lemak yang pertama dimulai di usus, yaitu asam lemak dan gliserol digabung dan membentuk lemak, lalu disimpan dalam jaringan adiposa, selanjutnya akan diangkut ke hati dan menjadi lesitin. Lesitin ini akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan diolah di mitokondria menjadi asetil-CoA yang akan diteruskan ke siklus Krebs. Dan gliserol akan diaktifkan oleh ATP menjadi gliserol fosfat. Selanjutnya membahas sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak adalah produksi molekul asam dengan menggabungkan molekul asetil koenzim A bersama oleh enzim asam lemak sintase. Terjadi di sitoplasma dan retikulum endoplasma. Jalur sintase asam lemak yang pertama asetil-CoA diubah menjadi malonyl-CoA oleh asetil-CoA karboksilase. Selanjutnya malonyl-CoA ditransfer ke FHS melalui serangkaian reaksi kondensasi reduksi dan dehidrasi 2 karbon malonyl-CoA ditambahkan ke bagian asetil lemak yang tumbuh di FHS. FHS kemudian diusi ulang dengan gugus malonyl lain dan siklus pun berlanjut. Setiap putaran menghasilkan penambahan 2 gugus karbon ke bagian asam lemak serta penggunaan 1 ATP, 1 asetil-CoA, dan 2 NADPH. Sekian dari saya materi biokimia yang berjudul lipid. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.